Seorang pria berpakaian lusuh datang ke pesta pernikahan mantannya. Ia dihina, ditertawakan, dan dianggap pengemis oleh para tamu. Tapi saat ia membuka satu amplop putih, seluruh ruangan mendadak terdiam. Langit sore terlihat muram saat Bagas Wicaksana membuka pintu gerbang rumah peta kecilnya. Di ujung sela pintu, terselip secarik amplop berwarna krem muda, yang nyaris terbang diterpa angin, jika ia tak segera menangkapnya. Kertas itu terlihat asing, bersih dan wangi, kontras dengan debu dan retakan di tembok rumahnya. Dengan langkah perlahan, ia duduk di bangku kayu rayot depan rumah. Jari-jari kasarnya menyusuri bagian belakang amplop itu. Menemukan nama pengirim. Keluarga besar, Ayu Ningtyas. Seketika, dada Bagas mengencang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Nama itu bukan sekadar kenangan, itu adalah luka lama yang belum sembuh. Dan kini seolah dibuka kembali dengan elegansi dan harum parfum. Ia membuka amplop tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat undangan pernikahan. Laras Ayu Ningtyas akan menikah tanggal 17. Hanya 2 hari lagi. Lokasinya di sebuah ballroom hotel mewah di pusat kota, tempat yang asing bagi kehidupan Bagas, yang setiap hari hanya bersentuhan dengan minyak mesin dan aroma keringat bengkel. Mata Bagas menelusuri setiap kata dalam undangan itu dengan getar halus di ujung jiwanya. Tertulis jelas nama mempelai pria, seorang dokter spesialis dengan gelar panjang di belakang namanya. Sementara Laras, wanita yang pernah menjadi dunianya, kini tampil dalam foto prewedding dengan balutan kebaya mewah, berpose dengan senyum yang dulunya hanya ia yang tahu artinya. Bagas terdiam lama. Undangan itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Namun entah kenapa ia tidak membuangnya. Sebaliknya, ia bangkit, masuk ke dalam rumah, dan meletakkan undangan itu di meja kecil tempat biasanya ia menyusun tagihan dan lembar-lembar servis. Motor pelanggannya. 1 jam berlalu, 2 jam, hari berganti malam, dan Bagas masih belum beranjak dari kursinya. Di tangannya kini tergenggam sebuah amplop putih polos. Tidak semewah undangan pernikahan itu, namun jauh lebih berat. Di dalamnya tersimpan sesuatu yang sudah ia siapkan sejak lama, bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai penanda bahwa hidup tak selalu seperti yang terlihat. Esok paginya, ia mulai membersihkan satu-satunya kemeja putih yang ia miliki. Lengan kirinya sedikit robek, dan kerahnya telah menguning. Tapi itu tak menghalanginya. Ia menyetrika kemeja itu dengan setrika arang yang ia semir kembali semalam. Celana hitam satu-satunya ia cuci bersih, walau warnanya sudah memudar dan kancingnya hilang satu. Ia tak punya sepatu formal, hanya sepasang sepatu pantofel tua yang dulu ia beli saat masih bersama Laras. Sewaktu ia menyisihkan uang makan siangnya selama 2 bulan. Kini sepatu itu sudah lapuk, solnya hampir terlepas, tapi tetap ia poles dengan sepenuh hati. Saat hari pernikahan tiba, Bagas berdiri di depan cermin kecilnya. Rambutnya sudah memutih di bagian samping. Meski usianya baru 30-an awal, garis-garis wajahnya tampak tegas, tapi menyimpan kelelahan. Ia menyematkan jam tangan kulit yang telah retak di pergelangan kirinya, lalu mengambil amplop putih yang sejak tadi diletakkan di meja. Ia berangkat dengan bus kota, turun 3 kali, dan harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju gedung pernikahan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena kenangan. Ia pernah membayangkan suatu hari bisa berjalan berdampingan dengan Laras menuju pelaminan, bukan menyaksikan dari jauh, apalagi sebagai orang asing. Di pelataran hotel, ia sempat ragu. Para tamu datang turun dari mobil-mobil mewah, dengan jas dan gaun formal, langkah angkuh dan tawariang. Bagas menarik napas dalam, lalu menyelipkan amplop putih ke saku dalam kemejanya. Ia melangkah masuk. Petugas keamanan sempat menahannya. Tatapan pria berbadan kekar itu meremehkan. Bagas menunjukkan undangannya dengan tangan yang tak gemetar sedikit pun. Petugas itu menatapnya atas bawah, lalu menyerah karena nama tamu memang terdaftar. Ia masuk ke dalam ballroom. Lampu kristal berkilauan, ornamen putih keemasan menggantung. Musik harpa lift mengalun lembut. Tamunya banyak, ratusan. Mungkin semua berpakaian bak tamu undangan istana. Bagas terlihat seperti noda dalam lukisan mewah itu. Tapi ia tak gentar. Beberapa tamu mulai melirik, beberapa berbisik. Seorang ibu muda menutup hidungnya, mungkin mencium aroma minyak yang masih tersisa di tubuh Bagas. Seorang remaja lelaki cekikikan sambil menyenggol temannya, menunjuk sepatu Bagas yang mulai mengelupas. Tapi Bagas tidak peduli. Ia berjalan ke pojok ruangan, tempat hidangan prasmanan. Ia mengambil segelas air putih, tak menyentuh makanan, tak menyapa siapapun. Ia hanya duduk, mengamati panggung pelaminan dari kejauhan. Di sana, Laras tampak bahagia.
Gaun putih panjang menghiasi tubuhnya. Senyumnya mengembang. Mata Bagas berkaca-kaca. Tapi tak satu pun tetes air jatuh dari matanya. Amplop putih itu masih ada di dadanya. Dan waktunya akan tiba. Langkah kaki Bagas terasa berat. Tapi pasti, di tengah ruangan yang gemerlap, ia memilih jalur paling pinggir. Menghindari tatapan langsung para tamu. Hatinya menghangatkan dirinya lebih dari kemeja yang lusuh di tubuhnya. Di balik pakaian sederhana dan sepatu yang nyaris terkelupas, ada keteguhan yang sudah lama ia bangun sendirian. Saat ia melewati deretan kursi tamu yang ditata berbaris rapi, ia mencuri pandang ke arah pelaminan. Raras berdiri di sana, tertawa kecil saat salah satu sahabatnya membisikkan sesuatu. Di sampingnya, mempelai pria dengan jas biru dongker tersenyum bangga, seperti sedang menunjukkan trofi kehidupan yang paling berharga. Bagas menarik napas pelan. Tak ada kebencian, tak ada amarah, hanya sepotong kenangan yang mengendap. Matanya menyapu ke segala penjuru ruangan. Aroma bunga segar dan parfum mahal membaur dengan denting gelas dan suara musik harpa. Semuanya terasa asing bagi Bagas, tapi tidak dengan perasaan yang muncul di dadanya, perasaan yang membawa pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Dulu, hidupnya sangat berbeda. 5 tahun yang lalu, Bagas dan Raras tinggal di sebuah kamar kontrakan. Sempit di gang sempit belakang pasar. Raras masih kuliah semester akhir di jurusan komunikasi. Sementara Bagas sudah putus kuliah karena tak sanggup membayar semesteran. Ia memilih bekerja sebagai teknisi alat berat di sebuah bengkel. Sementara Rara sibuk dengan skripsi dan kegiatan kampus. Meski hidup pas-pasan, mereka bahagia. Setiap malam minggu, mereka duduk di warung kopi ujung gang. Hanya membeli 2 gelas, es teh manis dan sepotong gorengan, saling bercerita tentang mimpi-mimpi yang besar. Raras pernah berkata, suatu hari aku ingin jadi pembicara di forum-forum besar. Bukan karena uangnya, tapi karena aku ingin didengar. Dan Bagas hanya tersenyum, lalu menjawab, kalau kamu punya panggung, aku bakal jadi orang paling depan. Di kursi penonton, janji-janji sederhana seperti itu menjadi pengikat keduanya, sampai dunia perlahan mengubah segalanya. Saat Raras mulai magang di sebuah perusahaan media, ia mulai bergaul dengan kalangan berbeda. Dunia tempat ia berada terasa jauh dari kontrakan kecil mereka. Sementara Bagas tetap bergelut dengan oli dan mesin rusak setiap harinya. Ia pulang dengan baju bau bensin, sementara Raras pulang membawa brosur seminar dan foto-foto dari pertemuan-pertemuan yang Bagas tidak mengerti. Perlahan, kesenjangan di antara mereka bukan lagi soal uang atau status, tapi soal arah. Raras ingin tumbuh cepat dan tinggi, sedangkan Bagas ingin bertahan kuat dan dalam. Keduanya mulai kehilangan titik temu, sampai akhirnya, pada malam yang sunyi dan gerimis kecil turun, Raras datang tanpa senyum. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Alasannya sederhana tapi menyakitkan. Aku ingin berkembang. Gas, kamu orang baik. Tapi aku ngerasa kayak diam di tempat kalau terus bersamamu. Bagas tak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya menatap wajah yang dulu ia jaga seperti harta. Lalu, mengangguk. Tak ada permohonan untuk bertahan. Tak ada sumpah serapah. Ia tahu, jika seseorang memilih pergi, maka bertahan pun jadi sia-sia. Beberapa bulan setelah itu, Bagas menghilang dari lingkungan mereka. Ia pindah ke pinggiran kota, mengambil pekerjaan di bengkel kecil, dan menyibukkan diri dengan hal-hal teknis, tapi diam-diam, ia mulai belajar. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Raras, tapi karena ia sadar bahwa ia pun bisa berkembang dengan caranya sendiri. Di sela malam-malam kerja, ia mengikuti kursus daring, belajar tentang manajemen keuangan, strategi bisnis, dan teknologi kendaraan masa depan. Ia berkenalan dengan seorang pemilik bengkel besar yang akhirnya menjadi mentor dan membuka jalan baru baginya. Dalam 4 tahun, ia menjadi pemegang saham, mayoritas di 2 perusahaan bengkel jaringan nasional. Tapi ia tetap hidup sederhana. Ia memilih tinggal di rumah kecil dan menyembunyikan kesuksesannya dari publik. Bukan karena ingin membalas, tapi karena tidak pernah ada niat untuk pamer. Hingga, suatu hari, ia tahu bahwa perusahaan tempat Raras bekerja mengalami krisis internal. Tanpa menyebut namanya, Bagas diam-diam menjadi penyelamat dari balik layar, memberikan sokongan dana melalui pihak ketiga. Hanya agar perusahaan itu bertahan. Ia tahu Raras di sana, dan ia tidak ingin melihatnya hancur. Kini, saat berdiri di tengah pesta mewah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Bagas sadar bahwa ia tidak datang sebagai orang yang kalah. Ia datang sebagai saksi bahwa setiap luka bisa disulam menjadi kekuatan. Amplop putih itu masih tersimpan di dadanya. Beratnya bukan pada isinya,
tapi pada kenangan yang menyertainya. Di dalamnya, tersimpan semua bukti bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus dimiliki, dan bahwa mereka yang ditinggalkan belum tentu tertinggal. Bagas menyesap air putihnya. Di hadapannya, seorang anak kecil berlari kecil sambil tertawa, mengejar balon yang terbang rendah. Bagas tersenyum kecil. Hidup memang bergerak, kadang terlalu cepat, tapi ia bersyukur karena ia memilih tetap berdiri, bahkan saat tidak ada yang percaya ia mampu. Pelaminan masih ramai, tawa masih terdengar, tapi bagi Bagas, pesta sesungguhnya baru akan dimulai, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperlihatkan bahwa diam bukan berarti lemah, dan kehilangan bukan akhir dari segalanya. Bagas duduk di sudut ruangan, tidak terlalu dekat dengan keramaian, tapi cukup bisa melihat seluruh acara. Kursi lipat di samping meja hidangan menjadi tempat berlabuhnya sementara. Tangannya masih menggenggam gelas air putih, yang sejak tadi tak juga ia minum. Di dada kemejanya yang lusuh, amplop putih itu tetap tersembunyi rapi seolah menjadi jantung kedua, berdetak bersama kenangan dan beban yang ia bawa dari masa lalu. Sekilas, ia memperhatikan satu persatu tamu yang melintas. Rata-rata tampil nicis, dengan jas berkancing 2 dan dasi berwarna pastel. Gaun para perempuan berkilauan, sebagian bahkan dilapisi renda mahal yang menyapu lantai. Aroma parfum bercampur dengan wangi bunga segar memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang megah tapi dingin. Namun Bagas bukan bagian dari dunia itu. Ia tahu itu sejak pertama kali ia melangkahkan kaki ke dalam ballroom ini. Dan seiring waktu berjalan, ia bisa merasakan ia sedang menjadi pusat perhatian. Bukan karena dihormati, tapi karena dianggap aneh, asing, tak layak berada di sana. Seorang pria muda dengan rambut disisir rapi dan jas slim fit berwarna navy tiba-tiba berdiri beberapa meter darinya. Ia tertawa kecil sambil memandang Bagas dari ujung kepala hingga kaki, lalu menyenggol temannya di sebelah. "Bro, itu siapa? Kok mirip tukang servis AC panggilan ya?" Bisikannya cukup keras untuk bisa didengar siapapun di sekitar. Temannya ikut tertawa, berusaha menahan suara tapi gagal. Bagas hanya menunduk. Ia tidak tersinggung. Ia sudah lama kebal terhadap penilaian berdasarkan pakaian dan penampilan luar. Tapi suara-suara itu mulai berdatangan, menyebar seperti api kecil yang menjalar di atas kain kering. Seorang ibu parubaya dengan kalung mutiara besar terlihat mengerutkan dahi saat melihat Bagas mengambil posisi duduk di meja kosong. Ia berjalan, mendekat dengan langkah anggun, lalu dengan nada sopan yang dibalut sinis, berkata, "Maaf, Bapak undangan dari pihak mana?" "Ya." Bagas menoleh pelan, matanya tenang. Ia mengangguk kecil dan menjawab pendek, "Pihak perempuan." "Oh," jawab ibu itu, suaranya turun sepersekian oktav. Ia tersenyum tipis, tapi matanya menilai dengan tajam. "Saya kira Bapak tamu salah masuk. Soalnya, ya, biasanya tamu laras dari kalangan." Ya begitulah, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi maksudnya sangat jelas. Ia kemudian berlalu, meninggalkan jejak wangi parfum yang menusuk hidung. Bagas menghela napas dalam-dalam, bukan karena marah, tapi karena lelah. Ia datang bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk membuat kegaduhan. Ia hanya ingin hadir, dan mungkin memberi satu pesan penting pada dunia yang terbiasa menilai dari luar. Beberapa orang mulai mengambil foto-foto candid ke arahnya. Ia tidak tahu apakah untuk diejek atau dijadikan bahan bercanda dalam grup WhatsApp keluarga mereka. Tapi sorot kilat kamera ponsel terasa menusuk seperti ejekan tak bersuara. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara keras terdengar. Seriusan nih? Ada yang datang ke kondangan kayak gitu? Udah kemeja ngelintir, sepatu hampir copot, amplopnya pasti kosong tuh. Kalau bukan cuma salam tempel 5 ribuan. Orang-orang menoleh, gelak tawa pecah. Bagas menahan napas. Suara itu datang dari seorang pria tambun dengan jas ketat dan kacamata hitam digantung di kerah. Namanya Yoga. Ia teman SMA Raras yang dulu suka merendahkan Bagas karena status ekonomi dan gaya hidupnya yang biasa saja. Yoga mendekat. Satu tangannya membawa piring makanan, yang satunya menunjuk langsung ke Bagas. Mas, jangan duduk di sini. Ya, ini tempatnya tamu undangan. Lain kali kalau mau makan gratisan, kehajatan kampung aja. Jangan so elite deh." Beberapa tamu wanita tertawa tertahan. Seorang anak muda mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam diam-diam. Bagas menoleh. Matanya menatap langsung ke arah Yoga. Tidak dengan marah, tidak dengan tatapan tajam. Hanya datar, seperti telaga yang permukaannya tidak terusik walau dilempari batu. Yoga masih melanjutkan. Kini lebih keras, seolah sengaja mengundang perhatian.
Saya kenal semua tamu di sini. Loh, enggak ada nama Bagas Wicaksana di daftar VIP. Kamu itu siapa? Sih, mantan pacar yang enggak move on? Hahaha, mau minta restu? Atau mau nyari sensasi? Amplop putih di saku lo itu isinya surat lamaran kerja. Ya, tawa makin ramai. Beberapa pelayan mencoba mendekat untuk menengahi. Tapi Bagas berdiri lebih dulu. Ia menarik napas perlahan, lalu menepuk-nepuk bagian dada kiri kemejanya. Tempat amplop putih itu berada yang di dalam sini, katanya pelan, cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya terdiam sejenak. Lebih berat daripada harga jas kalian. Yoga tertawa keras, seolah tak mendengar atau sengaja menyindir. Wih, sok misterius. Apa tuh? Tagihan tang atau proposal minta bantuan? Bagas tidak menjawab. Ia kembali duduk. Amplop itu tetap di tempatnya. Tak dibuka. Belum waktunya. Tapi, seisi ruangan sudah mulai terbelah. Sebagian terus menertawakan. Sebagian mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Sementara itu, di pelaminan, Laras mulai menyadari keributan kecil di bagian belakang ruangan. Tatapannya mengarah ke kerumunan, lalu membeku saat mengenali sosok itu. Senyumnya menghilang. Ia bergeming sejenak. Dunia di sekitarnya tetap riuh. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan retak. Bagas menatap jam tangan tuanya. Masih ada waktu, belum saatnya. Tapi ia tahu, perhitungan detiknya sudah dimulai. Orang-orang boleh menertawakan, menghina, dan menginjak harga dirinya. Tapi saat amplop putih itu dibuka, semuanya akan berubah. Karena ada kebenaran yang tidak bisa ditertawakan. Bagas duduk diam. Suara tawa, musik harpa, dan percakapan para tamu hanya menjadi latar belakang yang kabur di telinganya. Dunia di sekitarnya berputar cepat. Tapi pikirannya seperti menahan waktu. Semua yang dilihatnya menjadi kabur kecuali satu hal. Amplop putih di dada kiri kemejanya. Ia mengelus perlahan kain tipis penutupnya, seolah menyentuh kenangan yang lama terpendam. Amplop itu bukan sekadar benda. Itu adalah simbol, penanda bahwa, meski hidup telah menjatuhkannya, ia memilih tidak membalas dengan amarah. Tapi bukan berarti ia melupakan. Tatapannya menembus ruang dan waktu. Ia teringat akan malam paling sunyi dalam hidupnya, malam ketika Laras meninggalkannya. Hujan turun, deras malam itu. Laras berdiri di depan pintu kontrakan, mengenakan jas hujan setengah terbuka. Di wajahnya tidak ada senyum. Di tangannya, sebuah tas kecil tergenggam erat. Aku nggak bisa lanjut kayak gini, Gas, katanya, lirih tapi tegas. Aku ngerasa, jalan kita beda. Kamu tetap di sini, di tempat yang sama. Sementara aku ingin ke tempat yang lebih jauh. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap gadis itu. Gadis yang pernah ia peluk saat demam. Yang ia belikan nasi bungkus terakhirnya. Yang ia dampingi menulis skripsi hingga pagi buta. Semua pengorbanan itu bukan tuntutan, tapi cinta. Dan cinta, menurutnya, tidak butuh alasan untuk memberi. Tapi malam itu, ia belajar. Cinta saja tidak cukup. Aku sayang sama kamu, Gas. Lanjut Laras. Suaranya bergetar. Tapi sayang gak cukup buat bertahan. Aku pengen maju. Aku pengen hidup yang lebih dari sekadar cukup. Lalu ia pergi, meninggalkan kontrakan basah dan hati yang patah. Sejak malam itu, Bagas berhenti berharap. Bukan karena kehilangan, tapi karena ia sadar, tidak semua cinta berujung bersama. Kembali ke pesta mewah itu, Bagas mengusap pelan sudut matanya. Bukan menangis, tapi ada getir yang tak bisa ia bendung. Ia tahu, sebagian dari dirinya masih peduli pada Laras. Tapi bukan untuk memilikinya kembali. Lebih karena ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak seperti yang mereka kira. Bahwa hidup yang dijalani dalam diam pun bisa mengukir jejak dalam. Ia menatap sekeliling ballroom. Orang-orang masih dalam dunianya sendiri. Mengobrol dengan ringan, makan dengan santai, memamerkan arloji, tas, sepatu. Semua sibuk membangun citra, menambal kekosongan dengan barang. Tapi Bagas tahu di balik gemerlap itu, tidak semua bahagia. Ada yang hanya tampil sempurna di permukaan. Ia kembali melihat Yoga dari kejauhan. Pria itu masih tertawa bersama kelompoknya. Sesekali menoleh ke arah Bagas sambil menunjuk. Tapi kini, tawa itu terasa lebih gugup, lebih dibuat-buat. Seolah Yoga mulai merasakan bahwa ia mungkin salah menilai. Bagas tidak bicara apapun. Tapi tatapannya mulai menyimpan bara. Dendam yang ia simpan bukan untuk dibalas dengan teriakan, tapi dengan pembuktian. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyadarkan. Karena ia tahu, harga diri yang diinjak hanya bisa ditegakkan dengan keberanian untuk tetap berdiri. Di antara para tamu,
Ada seorang wanita parubaya yang sejak tadi memperhatikan Bagas dengan seksama. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia tahu mata orang yang pernah terluka. Ia melihat keteguhan dalam sorot mata itu, dan untuk sesaat, ia berhenti menilai. Bagas kemudian berdiri. Ia berjalan ke arah meja buku tamu. Di sana, ada album besar terbuka, dan sebuah pulpen emas diletakkan di sampingnya. Ia membuka halaman kosong, lalu menuliskan namanya, Bagas Wicaksana. Tidak lebih, tidak kurang. Ia lalu kembali duduk, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi sebagian orang yang memperhatikan, itu cukup membuat bisik-bisik makin deras. Bagas Wicaksana, bisik seseorang. Kayaknya familiar. Bukannya itu nama pemilik. Ah, nggak mungkin. Dia kelihatan miskin. Justru karena itu, jangan-jangan sengaja nyamar. Teori-teori mulai muncul, meski sebagian masih menertawakan. Tapi keraguan telah menyusup seperti kabut tipis. Dan kabut itu, lambat laun, akan menutupi cahaya palsu yang selama ini menyilaukan. Bagas duduk kembali. Matanya kini tertuju ke arah panggung. Ia tahu, sebentar lagi momen resepsi utama akan berlangsung, pengantin akan memberi sambutan. Saat itulah semua mata tertuju ke satu titik. Dan saat itulah, ia akan menunjukkan isi dari amplop putih itu. Namun ia tidak akan melakukannya dengan cara vulgar. Ia bukan orang yang mencari sensasi. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa dia bukan berarti tak punya cerita, dan bahwa harga diri tidak ditentukan dari label pakaian atau jumlah nol di rekening. Dalam diamnya, dendam itu tumbuh, tapi bukan untuk melukai, melainkan untuk menyadarkan bahwa ia pun layak berdiri sejajar. Dan saat waktunya tiba, semua akan tahu. Lampu-lampu kristal di langit-langit ballroom berpendar pelan, seolah mengiringi alunan lagu instrumental yang lembut namun terasa jauh dari hati Bagas. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 sore, matahari di luar mungkin mulai condong ke barat. Tapi di dalam ruangan ini, waktu seakan berjalan lambat. Bagas mengangkat wajahnya, matanya menatap ke arah pelaminan yang megah. Dihiasi bunga mawar putih dan kerisan merah muda yang disusun menyerupai lengkungan. Di tengahnya, berdiri sosok perempuan yang pernah ia jaga sepenuh hati. Raras Ayu Ningtyas. Gaun pengantinnya berkilau, berhiaskan payet yang memantulkan cahaya lampu. Senyum di wajahnya terpampang jelas, melengkapi penampilan yang hampir sempurna setidaknya di mata para tamu. Namun di mata Bagas, senyum itu bukan sekadar riasan kebahagiaan. Ia tahu senyum itu, ia mengenalnya lebih dari siapapun. Ia tahu kapan Raras benar-benar bahagia, kapan ia sedang menahan rasa, dan kapan ia hanya tersenyum karena harus. Dan kali ini, senyum itu tidak sepenuhnya utuh. Ada retakan halus di sudut bibirnya, nyaris tak terlihat oleh siapapun kecuali Bagas. Bagas menarik napas panjang. Ia tak menyangka akan berada di sini hari ini. Tapi di balik semua ini, ada alasan mengapa ia datang. Bukan untuk merebut, bukan untuk mengungkit, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa sembuh. Bahkan tanpa balas dendam. Tangannya mengusap pelan permukaan amplop putih yang masih setia di saku dalam kemejanya. Amplop itu kini terasa lebih tenang, seolah menyatu dengan detak jantungnya yang sudah tak lagi bergejolak. Ia tak lagi merasa getir. Hanya ada semacam keikhlasan yang pelan-pelan tumbuh. Ia mengingat kembali senyuman Raras yang dulu sering ia lihat saat mereka duduk berdua di warung kopi murah, berbagi cerita sambil menyesap teh manis hangat. Senyuman itu sederhana, tanpa beban, tanpa harus membuktikan apa-apa pada siapa-siapa. Waktu itu, dunia mereka sempit, tapi penuh makna. Kini, Raras berada di atas panggung, sorotan lampu menerpanya dari berbagai sudut, membuatnya tampak seperti bintang yang sedang dipuja. Di sampingnya, suaminya pria berwajah tenang dengan setelan jas biru laut tersenyum, sambil menggenggam tangan Raras erat-erat. Bagas tak membenci pria itu, ia bahkan tidak merasa terganggu. Bagas paham, bukan dia yang harus disalahkan. Yang ingin ia sampaikan bukan penyesalan, tapi kenyataan bahwa cinta yang tidak dipilih bukan berarti gagal. Ia telah mencintai dengan tulus, dan itu saja sudah cukup menjadi keberhasilan pribadi. Suasana resepsi makin ramai. Tamu-tamu mulai antre untuk naik ke pelaminan. Beberapa dari mereka membawa kado besar, beberapa lagi hanya memberikan salam dan pelukan. Bagas tetap duduk. Ia tak ingin ikut barisan itu. Tidak untuk menyamar sebagai teman lama, tidak untuk mengucapkan selamat penuh kepalsuan. Ia hanya ingin Raras tahu bahwa ia hadir. Dari kejauhan, mata mereka bertemu, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menyampaikan banyak hal. Wajah Raras sempat berubah, senyumnya goyah. Mata Bagas tak berkata apa-apa, tapi jelas membawa pesan.
Aku baik-baik saja. Dan mungkin, hanya mungkin, Laras mengerti arti dari kehadiran itu. Seseorang menepuk pundak Bagas, seorang pelayan. Tampak ragu. Pak, apakah Bapak ingin ikut memberikan ucapan ke pengantin? Tanyanya sopan. Bagas menggeleng pelan. Belum. Saatnya. Jawabnya singkat. Pelayan itu mengangguk dan berlalu. Bagas kemudian berdiri. Ia berjalan perlahan keluar ballroom, menuju balkon yang menghadap taman hotel. Angin sore menyambutnya. Sejuk dan bersih. Dari kejauhan, suara gemericik. Air mancur terdengar tenang. Ia bersandar pada pagar besi balkon, memejamkan mata sejenak. Di momen itu, ia membiarkan dirinya mengenang semua hal yang sudah ia lewati. Kesendirian, kesakitan, malam-malam panjang tanpa arah. Tahun-tahun yang ia isi dengan kerja keras. Kegagalan. Bangkit kembali. Semua demi menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia tersenyum. Bukan senyum getir, tapi senyum damai. Karena di balik semua luka yang dulu ia simpan, ia menemukan kekuatan untuk menjadi lebih dari sekadar mantan yang ditinggalkan. Ia menemukan dirinya. Ia tahu, waktunya tinggal sebentar lagi. Akan ada satu momen di dalam ruangan itu di mana semua mata akan tertuju padanya. Dan saat amplop putih itu dibuka, bukan hanya fakta yang akan keluar, tapi juga pesan bahwa tidak semua pemenang harus berdiri di panggung. Kadang, pemenang adalah mereka yang mampu berjalan pergi dengan senyum. Di balik luka, pintu balkon terbuka pelan. Bagas melangkah masuk kembali ke dalam ruangan yang masih ramai dan penuh tawa. Acara kini memasuki sesi hiburan. Seorang penyanyi tamu menyanyikan lagu cinta klasik diiringi irama akustik. Tamu-tamu mulai berdansa kecil di area tengah, dan beberapa anak-anak berlarian di antara kursi. Bagas kembali ke kursinya. Wajahnya tetap tenang, tapi suasana dalam ruangan mulai terasa berbeda. Beberapa orang kini lebih sering melirik ke arahnya. Tidak semua dengan sinis. Sebagian mulai menebak-nebak. Sementara itu, amplop putih itu tetap utuh di sakunya. Belum terbuka. Belum saatnya. Tapi waktunya semakin dekat. Ia menyandarkan punggungnya, mencoba menikmati udara dingin dari pendingin ruangan yang kontras dengan panas dari dalam dirinya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah seberang ruangan, suara yang sudah ia hafal sejak tadi kembali terdengar nyaring, kasar, dan penuh percaya diri. Mas itu masih di sini? Ya, suara Yoga kembali menggelegar. Beberapa tamu menoleh. Pria bertubuh tambun itu kini berdiri, segelas anggur di tangan, dan senyum sinis mengembang di bibirnya. Tadi saya pikir udah pulang. Ternyata masih betah juga di tempat orang kaya. Bagas menoleh perlahan, tapi tidak menjawab. Yoga melangkah ke tengah ruangan, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. Maaf ya, teman-teman. Saya ini paling nggak tahan kalau lihat ada yang pura-pura ngaku-ngaku undangan, tapi datang kayak kuli proyek, cuma karena punya undangan cetak, terus berlagak jadi tamu resmi. Suasana mulai hening. Beberapa orang yang tadi tertawa kini diam. Beberapa menunggu perkembangan. Penasaran kemana arah pernyataan ini akan menuju. Mas, lanjut Yoga. Kini menatap langsung ke arah Bagas. Saya nggak tahu kamu siapa, tapi jujur aja, tampilan kamu itu memalukan. Ini pernikahan Laras, bukan pasar malam. Gak malu, ngasih amplop pasti cuma isi doa, atau malah kosong. Ya, gelak tawa meledak dari beberapa sudut, tapi tak seperti sebelumnya. Suara itu kini terdengar canggung. Sebagian tamu tampak tidak nyaman. Beberapa justru mencuri pandang ke Bagas dengan raut khawatir. Bagas menatap ke arah Yoga. Tatapannya datar. Tak ada kemarahan. Tapi justru karena itulah, situasi jadi lebih tegang. Seolah badai besar sedang ditahan oleh dinding tipis kesabaran. Yoga belum berhenti. Kamu tahu nggak? Laras itu sekarang istri dokter. Suaminya punya rumah 3 lantai. Mobil 4. Dia nggak butuh orang dari masa lalunya yang datang cuma bawa amplop misterius, baju bekas, dan gaya sok pahlawan. Bagas perlahan berdiri. Tidak dengan meledak, tidak dengan emosi. Ia hanya berdiri. Sunyi mendadak menguasai ruangan. Musik berhenti. Pelayan-pelayan membeku di tempat. Bahkan anak-anak yang tadi berlarian kini terdiam. Semua mata tertuju padanya. Amplop ini, ucap Bagas pelan, tapi cukup jelas untuk seluruh ruangan. Bukan untuk mengemis, bukan juga untuk mengganggu. Ini bukan pembalasan, tapi pengingat. Ia mengeluarkan amplop putih itu dari saku dalam kemejanya. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa saat ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Ia menggenggam amplop itu di tangan kanan, lalu menatap langsung ke arah pelaminan. Laras berdiri, wajahnya pucat,
Suaminya tampak kebingungan. Sementara tamu-tamu terdiam seperti patung. Bagas melangkah ke depan. Tidak tergesa, tidak ragu. Kalau kalian ingin tahu siapa saya. Lanjutnya, buka ini. Ia menyerahkan amplop itu kepada seorang pria tua di meja depan. Pria itu adalah ayah Laras. Dengan tangan gemetar, ia membuka segel amplop, lalu menarik keluar isi di dalamnya. Beberapa lembar kertas putih, legal dokumen, diberi kop perusahaan, ditandatangani notaris. Tamu-tamu mulai berdiri dari kursinya. Beberapa yang berada dekat mulai membaca dari balik punggung sang ayah. Dalam waktu singkat, bisik-bisik mulai terdengar. Ini, bukti kepemilikan saham, PT Garuda Mitra Teknik. Itu perusahaan besar. Dia pemiliknya. Ayah Laras tampak syok, bibirnya bergetar. Matanya tak lepas dari dokumen itu. Perlahan ia menoleh ke arah Laras, lalu ke arah Bagas. Ini, benar. Bagas tidak menjawab. Ia tidak perlu, karena semua sudah tertulis di sana. Yoga yang tadi paling nyaring kini membisu. Wajahnya memucak, gelas anggur di tangannya bergetar. Ia melihat ke arah tamu-tamu yang kini mulai menatap Bagas dengan rasa hormat dan heran. Laras berjalan turun dari pelaminan. Langkahnya pelan. Matanya tak berkedip. Ia berdiri tepat di hadapan Bagas. Wajahnya menahan banyak hal penyesalan, keterkejutan, dan luka yang belum selesai. Tapi Bagas hanya menunduk sedikit. Terima kasih sudah mengundang. Ucapnya pelan. Sekarang saya pamit. Dan dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pintu keluar. Tidak ada suara. Tidak ada yang berani menahannya. Tidak ada yang lagi mengolok atau menertawakan. Karena suara yang tadi menusuk hati, kini tertelan oleh kebenaran yang tak bisa dibantah. Langkah Bagas semakin menjauh dari keramaian. Setiap tapaknya bergema dalam sunyi yang mendadak menelan ballroom penuh tamu itu. Tak ada suara tawa, tak ada suara harpa. Yang tertinggal hanya keheningan yang tebal. Seolah semua yang hadir sedang menelan satu kenyataan pahit yang tak mereka sangka. Di tangan ayah Laras, dokumen dari amplop putih itu kini menjadi pusat gravitasi ruangan. Jemarinya yang mulai berkerut memegangnya erat. Seperti sedang menggenggam kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam kabut prasangka. Ia membaca ulang, baris demi baris, kalimat demi kalimat. Memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Beberapa tamu mendekat untuk melihat langsung isi dokumen itu. Ada yang berusaha membaca dari balik bahu. Ada yang mulai mencari nama perusahaan itu di ponsel mereka. Tak lama, muncul keterkejutan beruntun. Perusahaan Bagas itu punya jaringan bengkel nasional. Omsetnya miliaran tiap bulan. Nama dia tercantum sebagai pemegang saham mayoritas. Ini beneran dia yang tadi dihina-hina barusan. Perlahan, opini kolektif dalam ruangan itu mulai berubah. Orang-orang yang tadinya tertawa kini justru menyesali tawa itu. Mereka yang tadi menatap rendah kini malah mencari wajah Bagas, berharap bisa memandangnya sekali lagi dengan rasa hormat yang belum sempat mereka tunjukkan. Di pelaminan, Laras masih berdiri mematung. Wajahnya pucat, matanya kosong, napasnya tak teratur. Dokumen itu membuat waktu seolah runtuh di sekelilingnya. Ia menoleh ke suaminya, yang tampak tak kalah bingung. Pria itu meraih lembar dokumen dan membacanya cepat. Wajahnya berubah drastis dari percaya diri menjadi bingung. Dari bingung menjadi kaku. Laras berbalik. Ia menuruni panggung, melewati para tamu yang kini terdiam seperti bayangan. Gaun pengantinnya yang megah terseret di lantai. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin satu hal, mengejar Bagas. Sementara itu, Bagas sudah melangkah melewati koridor hotel. Hatinya tenang, tidak ada kepuasan, tidak ada dendam yang membuncah. Ia hanya merasa lega bahwa hari ini, ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia membalasnya dengan kebenaran. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Suara langkah cepat dan helaan napas yang berat terdengar dari belakang. Laras, Bagas, panggilnya lirih. Nyaris seperti bisikan. Bagas menoleh. Sorot matanya tetap tenang. Tapi kali ini sedikit lebih lembut. Ia tahu panggilan itu bukan sekadar basa-basi. Ada air mata yang mulai berkumpul di sudut mata Laras. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Semua itu benar? Tanya Laras pelan. Kamu yang bantu perusahaan tempat aku kerja waktu hampir bangkrut? Bagas hanya mengangguk. Aku nggak ingin kamu kehilangan pekerjaan. Waktu itu, kamu masih di posisi redaktur pelaksana. Aku tahu kamu butuh tempat itu. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Karena kamu nggak perlu tahu. Aku cuma ingin bantu. Laras terdiam. Napasnya tersengal. Bukan karena lelah, tapi karena dihantam kenyataan yang tak pernah ia duga. Ia ingat betul saat perusahaan medianya hampir gulung tikar 2 tahun lalu. Saat itu, secara misterius,
Muncul investor dari luar yang menyuntik dana dalam jumlah besar. Tak ada yang tahu siapa, kecuali dewan direksi. Dan kini ia tahu, orang itu adalah Bagas. Kenapa kamu datang ke pernikahan ini? Tanya Raras lagi. Suaranya bergetar. Karena aku diundang. Jawab Bagas Data. Namaku tercetak di undangan. Nama asli, bukan samaran. Ia mengeluarkan undangan dari sakunya. Kertas itu sudah agak lecek. Tapi nama pengundang dan daftar tamu tetap terbaca jelas. Raras memejamkan mata. Di dadanya, gemuruh emosi berkecamuk. Malu, syok, haru, dan yang paling dalam penyesalan. Penyesalan karena pernah memilih pergi dari seseorang yang ternyata jauh lebih besar dari dugaan. Penyesalan karena pernah menilai cinta hanya dari seberapa terang masa depannya tampak di permukaan. Aku nggak tahu harus bilang apa. Lirihnya, Bagas hanya menatap, lalu tersenyum tipis. Senyum itu tulus. Tidak ada rasa ingin mengungkit, tidak ada kebanggaan, hanya semacam kedamaian dari seseorang yang telah menerima kenyataan hidup apa adanya. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Ucapnya pelan, aku datang bukan buat menuntut apapun. Aku datang cuma buat nutup satu bab lama dalam hidupku, supaya aku bisa jalan tenang. Raras menunduk, maaf, untuk semua tawa yang hari ini mereka lempar ke kamu. Juga, semua kata yang dulu pernah aku ucapkan. Bagas menatap keluar jendela di belakang Raras. Langit mulai menguning, senja turun perlahan. Ia tahu ini waktunya pergi. Ia melangkah menjauh. Bagas, panggil Raras untuk terakhir kalinya. Bagas berhenti, menoleh dengan sorot yang dalam. Terima kasih untuk semua yang pernah ada. Dan dengan itu, ia melangkah keluar dari hotel. Tak lagi membawa amplop putih, tak lagi membawa beban. Yang ia bawa sekarang hanyalah satu hal kemenangan yang hening. Di dalam ballroom, suasana masih hening. Tamu-tamu belum kembali seperti semula. Yoga berdiri membeku di sudut. Wajahnya tertunduk. Ayah Raras memandangi dokumen sekali lagi, lalu berkata lirih kepada istrinya. Aku menilai orang terlalu cepat. Dan Raras, di tengah kemewahan pesta yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupnya, hanya bisa duduk, memandangi pintu tempat Bagas tadi menghilang, dan bertanya, dalam hati, andai dulu aku tidak pergi. Senja telah berganti malam. Langit gelap menggantung di atas hotel berbintang 5 tempat resepsi pernikahan Raras digelar. Lampu-lampu taman menyala redup. Cahaya kuningnya menari di antara dedaunan yang tertiup angin. Ballroom kini perlahan sepi. Para tamu mulai berpamitan. Pelayan membersihkan meja. Dan tim dokumentasi membongkar alat. Namun di pelaminan yang masih berdiri tegak dengan hiasan bunga yang belum layu, ada sepasang pengantin yang duduk dalam diam. Raras dan suaminya, Reza, tak lagi menunjukkan senyum seperti saat sore tadi. Wajah mereka kini datar, mata mereka kosong, hati mereka seperti baru saja ditampar kenyataan yang tak mereka undang. Laras menatap lurus ke depan, tapi pikirannya jauh. Wajah Bagas masih melekat dalam benaknya, bukan wajah masa lalu, tapi wajah yang baru saja muncul. Tenang, dewasa, dan penuh rahasia yang akhirnya terbuka. Sejak pria itu melangkah keluar ruangan, ada bagian dalam dirinya yang runtuh perlahan tak terlihat, tapi terasa dalam. Reza menatap istrinya dari samping. Ia tahu Rara sedang tidak bersamanya saat ini. Meski tubuh mereka berdekatan, jiwa mereka berjauhan. Dan ia sadar, bukan karena ia yang salah, tapi karena ada seseorang dari masa lalu yang kembali hadir tanpa perlu berteriak, tanpa perlu bertahan. Ia hanya muncul dan menang dalam diam. Rah, suara Reza lirih. Kamu masih kepikiran soal Bagas? Laras tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, berusaha menahan gelombang emosi yang datang bergulung-gulung. Aku nggak marah. Lanjut. Reza, aku cuma pengen kamu jujur. Kalau kamu masih belum selesai sama dia, aku nggak akan paksa kita lanjut malam ini. Laras menoleh. Matanya berkaca-kaca. Aku juga nggak tahu. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku sadar selama ini aku yang salah menilai. Ia menggenggam jemari sendiri, menunduk dalam. Aku ninggalin dia dulu karena aku pikir dia nggak akan jadi siapa-siapa. Karena aku pikir aku pantas dapat yang lebih baik. Tapi hari ini, aku lihat dia bukan cuma berhasil. Dia jauh lebih besar dari semua yang pernah aku bayangkan. Reza mengangguk. Tak ada rasa iri di wajahnya. Justru ada semacam empati. Ia lelaki yang tahu diri. Ia tahu Raras telah memilihnya. Tapi ia juga tahu bahwa malam ini, pilihannya tengah diuji oleh masa lalu yang muncul seperti bayangan tak bisa disentuh, tapi menyelimuti segalanya. Di sudut ruangan, beberapa orang masih membicarakan Bagas.
Bisik-bisik itu tak bernada sinis. Seperti sebelumnya, kini penuh kekaguman. Yoga, yang tadi bersuara paling keras, kini terduduk diam di kursi belakang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di ponselnya, notifikasi dari grup WhatsApp alumni bermunculan. Bro, itu tadi beneran si Bagas? Kan, lu dulu ngehina dia habis-habisan. Sekarang dia pemilik 2 holding bengkel nasional. Wajah lo kayak abis ditabok sukses. Yoga menatap layar itu dengan rasa malu yang tak bisa ia tutupi. Ia yang dulu tertawa paling lantang kini merasa paling kecil. Ia yang menghina penampilan ternyata tak tahu apa-apa tentang kedalaman seseorang. Pelajaran itu kini menampar semua yang tadi menertawakan. Di kamar pengantin yang mewah di lantai atas, Laras duduk di depan cermin besar. Gaun pengantinnya telah diganti dengan gaun tidur satin putih. Rambutnya diulai. Riasan wajahnya masih utuh, tapi tidak lagi memancarkan keceriaan. Ia menatap pantulan dirinya dalam-dalam, seolah mencari siapa sebenarnya perempuan yang kini tampak asing di balik kemewahan ini. Ia mengingat kembali semua momen bersama Bagas, malam-malam penuh mimpi di kontrakan kecil, makan nasi bungkus berdua, sambil merancang masa depan yang sederhana, dan cara Bagas selalu mendengarkan dengan saksama setiap kata yang ia ucapkan. Ia teringat saat Bagas menyisihkan uang terakhirnya untuk membelikan printer tua agar ia bisa mencetak skripsinya tanpa harus ke warnet. Dan ia menangis, diam-diam, tanpa suara. Reza mengetuk pintu, lalu masuk. Aku tidur di sofa, katanya. Singkat, aku kasih kamu waktu buat tenang. Laras hanya mengangguk, tak menoleh. Malam itu berjalan lambat, seperti luka yang tak ingin cepat sembuh. Pelaminan mereka masih berdiri megah di bawah, tapi hati mereka runtuh di atas. Karena bahagia bukan tentang gaun paling mahal atau tamu paling banyak. Bahagia adalah tentang tenang. Dan hari itu, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar tenang. Di tempat berbeda, di kamar kos sederhana dekat jalan kecil, Bagas duduk di kursi rotan, menatap jendela terbuka. Angin malam mengibaskan tirai tipis. Ia baru saja menaruh kemeja lusuhnya di gantungan. Amplop putih itu, kosong sekarang, diletakkan di meja kayu tua. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa membalas. Ia hanya merasa lega. Di layar ponselnya, ada banyak notifikasi masuk. Dari teman lama, dari manajer perusahaan, bahkan dari media yang mulai mencium identitasnya. Tapi ia mematikan notifikasi. Ia hanya menyalakan satu hal. Lagu lama favorit Laras. Lagu yang dulu mereka nyanyikan bersama di tengah suara hujan. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Tapi bukan karena kalah. Ia menangis karena akhirnya berhasil melepaskan sepenuhnya. Pagi datang tanpa suara. Matahari menyusup perlahan ke sela tirai jendela hotel, menggoreskan semburat emas ke lantai marmer yang dingin. Sisa-sisa pesta telah lenyap. Meja-meja telah dibersihkan. Panggung pelaminan sudah dibongkar. Dan bunga-bunga yang kemarin mekar kini layu di dalam vas kaca. Namun, yang paling mencolok dari pagi itu adalah keheningan. Bukan keheningan biasa, tapi keheningan yang lahir dari rasa bersalah, malu, dan kehilangan. Karena kemewahan bisa dibongkar dalam semalam. Tapi penyesalan itu tinggal lebih lama. Di kamar tahun 1208, Laras duduk di pinggir tempat tidur. Tatapannya kosong menembus lantai, sementara jemarinya mengelus-elus undangan pernikahannya sendiri yang kini telah robek di sudutnya. Reza masih tertidur di sofa. Sejak tadi malam, mereka tak bertukar sepatah kata pun. Bahkan saat Laras menangis pelan di kamar mandi, Reza hanya mendengarkan dari kejauhan. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia tahu, luka dalam hati istrinya bukan luka yang bisa ia obati. Di sisi lain kota, di ruang makan rumah mewah bergaya kolonial, Yoga duduk menunduk di hadapan ayahnya. Di meja ada koran pagi, dan pada halaman utama, foto Bagas sedang keluar dari ballroom, diapit oleh 2 tokoh media yang ternyata hadir diam-diam sebagai tamu istimewa. Judul besar di bawahnya, pria misterius di pernikahan viral. Ternyata pendiri perusahaan otomotif ternama. Ayah Yoga menurunkan kacamatanya. Kamu masih ingat apa yang kamu bilang kemarin soal tamu yang kayak tukang servis AC itu? Yoga tak menjawab. Orang-orang seperti kamu, yang menghina hanya karena pakaian, yang tertawa tanpa tahu siapa yang sedang kau tertawakan, adalah alasan kenapa orang baik memilih untuk menyembunyikan dirinya. Lanjut ayahnya pelan. Yoga mengepalkan tangan. Aku nggak tahu. Karena kamu nggak pernah mau tahu. Kamu pikir dunia cuma soal siapa yang pakai jas paling mahal. Ayahnya berdiri, meninggalkan ruang makan tanpa menoleh lagi. Yoga tetap duduk. Wajahnya tertunduk dalam diam.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Tidak karena uang, tidak karena status, tapi karena harga dirinya sendiri yang kini seperti kerikil di dasar sungai. Di sebuah kafe kecil, dua sahabat lama Raras duduk di sudut, berbincang pelan sambil menyeruput kopi. Aku masih nggak habis pikir, kata yang satu. Selama ini aku kira dia pengangguran. Ternyata dia yang bantu kantor kita waktu hampir tutup dulu. Yang lain mengangguk, dan kita ikut ketawa waktu Yoga ngehina dia. Keduanya terdiam. Kadang, rasa bersalah datang bukan dari niat jahat, tapi dari ketidaksadaran bahwa tawa kita bisa jadi pisau bagi orang lain. Sementara itu, di ruang kantor sederhana di pinggiran kota, Bagas duduk di balik meja kayu yang dipenuhi berkas. Ia tidak menggunakan ruangan eksekutif di gedung pusat. Ia lebih nyaman di sini, dekat dengan para montir, dekat dengan suara mesin yang kadang gaduh tapi jujur. Mas Bagas, media pada nyariin. Mas, ada yang minta wawancara soal kejadian kemarin, kata salah satu staf muda sambil membawa tumpukan dokumen. Bagas tersenyum tipis, tolak pelan-pelan. Aku nggak butuh sorotan, minimal klarifikasi. Mas, publik pengen tahu kenapa Mas bisa hadir di acara pernikahan orang yang cukup. Potong Bagas tenang. Kalau mereka memang ingin tahu siapa aku, biar waktu yang jawab, bukan cerita yang dibuat-buat media. Staf itu mengangguk dan berlalu. Bagas berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap bengkel utama. Ia melihat para teknisi muda sedang bekerja mengganti oli, menyetel rem, membersihkan busi. Mereka tidak tahu bahwa bos besar mereka baru saja viral. Dan Bagas ingin tetap begitu. Ia membuka pesan suara dari nomor tadi kenal. Suara Raras terdengar pelan. Bagas, aku tahu kamu gak ingin diganggu, tapi aku cuma ingin bilang, terima kasih untuk segalanya, untuk masa lalu yang indah, untuk pelajaran yang kamu tinggalkan. Aku belajar bahwa nilai manusia tidak terletak di dompetnya, tapi di cara ia memperlakukan hidup dan orang lain. Maaf karena aku terlambat memahami itu. Bagas menutup pesan itu, tidak membalas. Ia hanya duduk, menatap langit dari balik kaca jendela, dan tersenyum. Karena kadang, diam adalah jawaban paling lantang untuk mereka yang dulu menertawakan. Hari-hari berlalu, berita soal pria beramplop putih masih ramai dibicarakan. Tapi bagi Bagas, semuanya telah selesai. Ia telah datang. Ia telah menunjukkan. Dan yang terpenting, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka yang dulu menertawakan, kini diam. Mereka yang dulu merendahkan, kini hanya bisa menunduk. Dan Bagas, ia tetap berjalan, tanpa kebencian, tanpa dendam. Karena pada akhirnya, yang menang bukan mereka yang paling keras bicara, tapi mereka yang paling mampu memaafkan dan melangkah. Hari Minggu datang dengan keheningan yang berbeda. Tidak ada notifikasi meledak-ledak di ponsel Bagas. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada wartawan yang menguntit. Tidak ada suara tawa mengejek dari sekeliling. Dunia seolah sedang menarik napas panjang setelah badai. Dan di sebuah jalan kecil yang menghubungkan dua desa di pinggiran kota, Bagas berjalan sendirian, menyusuri trotoar berlumut di sisi kanan. Ditemani desir angin dan guguran daun jati kering. Ia tidak sedang melarikan diri. Tidak pula sedang mencari sesuatu. Ia hanya ingin diam, menepi dari dunia yang terlalu ribut menilai tanpa bertanya. Langkahnya membawanya ke tempat yang dulu pernah menjadi saksi janji-janjinya. Sebuah jembatan kayu tua yang membentang di atas sungai kecil. Di sanalah ia dan Raras pernah duduk berdua, bertukar impian sambil memandangi air yang tenang. Tempat sederhana, tapi menyimpan terlalu banyak cerita yang tak tertulis. Bagas duduk di tepi jembatan itu. Kakinya menggantung bebas. Matanya menatap riak air yang jernih, seolah sedang membaca kembali bab-bab hidupnya yang telah lewat. Ia tidak membawa ponsel, tidak membawa amplop, tidak membawa apa-apa kecuali dirinya sendiri yang kini tak lagi perlu diakui siapapun. Ia ingat betul saat pertama kali ia memilih untuk tidak membalas. Saat ia memutuskan untuk tidak datang dengan kemarahan, tapi dengan bukti. Dan betapa pilihan itu jauh lebih berat dari sekadar berteriak. Tapi justru disitulah harga dirinya dibangun. Bukan dengan membalas, tapi dengan berdiri tegak di tengah ejekan, dan tetap menjadi dirinya sendiri. Bagas menutup mata. Suara alam mengalir ke dalam dirinya. Cicit burung di kejauhan, desir daun, dan gemericik sungai. Dan dalam ketenangan itu, ia merasa damai. Karena ia sadar, melepaskan bukan berarti kalah. Kadang, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari cinta dan kebebasan. Di tempat berbeda, Raras menatap jendela kamarnya. Masih di rumah yang sama, tapi tidak lagi dengan perasaan yang sama.
Gaun pengantinnya telah dikeringkan dan digantung rapi di lemari. Namun bayangan wajah Bagas masih tertinggal di dalam benaknya. Ia kini memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari dekorasi pesta atau seberapa mewah gaun yang dikenakan, tapi dari ketenangan dalam hati, sesuatu yang dulu sempat ia miliki, namun ia tinggalkan demi mimpi yang terlalu cepat ingin digapai. Laras duduk di meja kerja, menyalakan laptop, dan membuka draft tulisan yang belum sempat ia selesaikan. Di baris judul tertulis tentang seorang lelaki yang diam-diam memaafkan dunia, tangan yang gemetar saat mulai mengetik. Tapi kali ini, tidak dengan beban. Ia ingin menuliskan kisah itu bukan untuk mencari simpati, tapi untuk belajar dari seseorang yang dulu ia tinggalkan, tapi ternyata telah membantunya tanpa ia tahu. Ia tahu Bagas tidak akan membacanya, tapi tulisan itu adalah caranya meminta maaf, bukan dengan kata, tapi dengan karya. Sementara itu, Bagas kembali berdiri. Ia meraih secari kertas yang sempat ia simpan di dompet. Catatan kecil yang dulu ia tulis saat berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Tulisannya agak pudar, tapi masih terbaca. Jika suatu hari dunia menertawaiku, aku tidak akan membalas, karena aku tahu waktuku akan tiba, dan saat itu tiba, aku tidak akan menertawakan balik, aku akan melangkah pergi. Ia merobek pelan kertas itu dan melemparkannya ke sungai, bukan karena ia membencinya, tapi karena kini ia tak membutuhkannya lagi. Ia telah sampai. Sore mulai turun, langit berubah jingga, jalanan sepi, dan Bagas terus berjalan. Ia tidak tahu akan kemana langkah selanjutnya membawanya, tapi ia tahu langkah itu miliknya sendiri, tidak ditentukan oleh siapapun, tidak dipengaruhi oleh suara-suara di luar sana. Ia telah menjadi seseorang yang ia sendiri banggakan, bukan karena kekayaan, bukan karena pengakuan, tapi karena ia memilih untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang mudah sekali menjadi buas. Langkahnya pelan, namun pasti. Tak perlu sorotan, tak perlu penonton. Ia berjalan dalam sunyi, dalam damai, dan di balik langit yang mulai gelap. Satu hal menjadi jelas, Bagas telah menempuh jalan panjang dan ia melaluinya sendiri, dengan kepala tegak.